الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Masih di dalam pembahasan ayat-ayat daripada surat Yasin. Kita berada di ayat ke-47. Ayat 47 yang mana di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan, akan menyebutkan daripada termasuk sifat-sifat orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat orang yang kikir, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di ayat ke-47, wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka. Mereka di sini yang dimaksud adalah al-musyrikun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi. Ketika dikatakan kepada mereka, wa idza, di ayat sebelumnya, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum. Ketika mereka diperintahkan oleh Nabi untuk bertakwa kepada Allah, mereka enggan untuk bertakwa. Ketika mereka diperintahkan sama Nabi untuk berinfak, membantu orang-orang yang membutuhkan, mereka enggan untuk berinfak. Nah, jadi hablullah wa hablun nas itu dua-duanya tidak diamalkan sama mereka. Hablun minallah, mereka tidak mau bertakwa kepada Allah. Haknya Allah mereka tidak penuhi, yaitu beriman pada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hablum minan nas, hak sesama manusia yang hidup di muka bumi ini, yang seharusnya saling membantu, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, mereka juga tidak melaksanakan hak tersebut. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, anfiqu, ayo infak,
keluarkan sedikit daripada harta yang kalian miliki. Mimma razaqakumullah, harta yang kalian miliki dari yang sudah diberikan rezeki tersebut oleh Allah. Di ayat ini Allah ingatkan bahwasannya harta yang kalian miliki itu bukan milik kalian. Ketika dikatakan kepada mereka, ayo berinfak, bantu orang lain dari harta yang kalian diberikan oleh Allah. Makanya harta yang kita miliki itu dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Ulama mengatakan beruntung orang, kayak sebelum ulama Nabi Muhammad SAW. Nabi di dalam hadis mengatakan ni'mal malus saleh fir rajulis saleh. Tidak semua harta itu tercela. Tidak semua dunia itu tercela. Tidak. Makanya sekali lagi syariat Islam tidak menganjurkan kita untuk menghambur-hamburkan harta kita. Orang yang Allah berikan keluasan dalam rizki tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Misalkan baru dengar kajian tentang zuhud, tentang untuk tidak cinta dunia, dia habiskan semua hartanya. Tidak begitu anjuran syariat Islam. Nabi besar Muhammad SAW, para ulama, itu mengajak kita untuk tidak cinta dunia. Bukan tidak memiliki dunia. Beda itu. Cinta sama memiliki. Yang Nabi inginkan, yang ulama selalu nasihati kita di dalam kitab-kitab mereka, untuk tidak dunia itu masuk ke dalam hati kita. Itu Pak. Bukan artinya kita tidak harus atau tidak dianjurkan kerja, mencari nafkah yang halal, mencukupi keluarga kita. Ketika ada lebih, kita bisa berbagi ke kerabat kita yang membutuhkan. Kerabat kita sudah terpenuhi, bisa ke tetangga yang membutuhkan, dan seterusnya. Ketika wajib zakat, zakatnya kita keluarkan. Ini anjuran syariat Islam. Jadi Islam tidak menganjurkan untuk orang yang rezekinya dibukakan oleh Allah, dia habis-habiskan dengan alasan zuhud, dengan alasan tidak cinta dunia. Karena dunia pun ada yang baik. Dunia yang kita miliki ada yang baik. Dalilnya, buktinya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, "Ni'mal malus saleh fir rajulis saleh." Sebaik-baiknya harta, kata Nabi, adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Harta yang ada di tangan orang yang baik. Nah, itu sebaik-baiknya harta, kata Nabi. Sebaik-baiknya dunia yang kalian miliki. Ketika orang soleh, orang yang paham muradullah, apa maksud dari pemberian rezeki Allah ini, paham dia. Allah berikan dia rezeki bukan untuk ditimbun. Allah berikan dia rezeki bukan untuk foya-foya. Allah berikan dia rezeki bukan untuk bermaksiat dengan rezeki tersebut. Paham dia bahwasanya Allah memberikan aku rezeki untuk apa? Untuk aku dan keluargaku berkecukupan. Nafkah yang halal, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan aku rezeki ketika keluarga udah berkecukupan, berbagi. Ada hak di dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, orang yang paham itu, maka orang tersebut adalah sebaik-baiknya orang, dan harta yang dia miliki, kata Nabi, sebaik-baiknya harta. Jadi syariat Islam, Nabi Muhammad, para ulama tidak menganjurkan kita untuk membuang semua harta yang kita miliki dengan alasan zuhud, tapi Nabi menginginkan kita untuk paham apa dari tujuan Allah memberikan kita rezeki, paham bahwasannya semua ini milik Allah dan harus kembali kepada Allah. Makanya di ayat ini Allah ingatkan mereka, Nabi ingatkan mereka, bantu orang-orang yang membutuhkan. Dari mana? Dari rizki mimma razaqakumullah. Dari rizki yang kalian diberikan oleh Allah. Rizki kalian itu dari Allah. Harus dikembalikan kepada Allah. Orang yang di dalam bahasa Arab, orang yang pelit dengan harta atau duit dia sendiri, itu beda dengan kosakatanya ini. Ini beda dengan orang yang pelit duit orang lain.
Ada wong yang pelit kan dengan duitnya dewek. Punya dia itu pelit, wajar masih. Ada wong pelit dengan duit wong lain. Ndak demen wong, misalkan dia punya kerabat, dia punya teman, ndak demen temennya ini bersedekah. Pelit punya wong lain. Itu dalam bahasa Arab beda. Kalau yang pelit dengan miliknya sendiri, bakhil. Dikatakan dia orang yang bakhil. Bakhil itu dari bahasa Arab. Bakhilun. Adapun orang yang pelit dengan uang atau harta milik orang lain, itu namanya syuhun. Namanya syuhun. Beda dalam bahasa Arab. Dibedakan dalam bahasa Arab, yang pelit dengan duit dewek, sama yang pelit dengan duit orang lain. Tentu yang pelit dengan milik orang lain, itu lebih parah daripada, tidak wajar itu. Kalau milik dia dewek, pelit, wajar masih. Tapi milik orang lain, pelit. Tidak pengen uang tadi bersedekah, tidak pengen uang tadi memberikan manfaat kepada orang lain, pelit. Itu syuhun, lebih parah. Itu penyakitnya sudah. Pelit milik uang lain. Di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala selain menyinggung mereka bahwasannya rezeki yang kalian miliki, harta yang kalian miliki itu dari Allah, Allah juga nyinggung mereka kalian itu pelit dan yang kalian peliti bukan milik kalian melainkan milik Allah. Nah, jadi orang yang tidak mau zakat, yang wajib itu zakat dari harta kita. Atau ketika dia punya lebih tidak mau bersedekah, itu syuhun berarti. Bukan bakhil, bukan. Syuhun, apa? Pelit dengan milik punya hak orang lain. Atau hak Allah di sini. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di ayat ini dua sindiran dari Allah. Ketika dikatakan kepada mereka, anfiqu, ayo infakkan. Mimma razaqakumullah. Harta yang kalian miliki dari Allah. Dan ketika kalian tidak mau memberikan, tidak mau berinfak, itu milik Allah, bukan milik kalian. Karena yang kita miliki semuanya tentu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita perhatikan apa hak Allah yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita penuhi di dalam harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru, orang yang kafir menjawab. Nah, jadi ketika dikatakan kepada mereka, siapa mereka ini? Allah tidak sebutkan. Jawabannya baru Allah sebutkan. Qala alladziina kafaru, berkata orang-orang yang kafir. Nah, berarti ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang kafir. Ketika dikatakan kepada mereka, ayo berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian, orang-orang yang kafir menjawab, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, tentunya istihza'an bihim, sambil menghina, sambil mencaci mereka, karena memang rata-rata pengikut Nabi Muhammad SAW di awal-awal Islam itu adalah fuqara'us sahabah, orang-orang yang fakir yang tidak mampu, dan itu termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Pengikutnya itu banyaklah yang miskin daripada yang kaya, itu tanda kenabian Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad di tahun ke-6 Hijriah mengirim surat ke raja-raja dunia. Salah satunya Raja Romawi. Datang surat tadi dibawa oleh sahabat ke Raja Romawi. Waktu itu Raja Romawi lagi ada di Suriah, Syam. Baca surat dari Nabi. Kata Raja Romawi, ada tidak sekarang ini orang dari Mekah? Ada, kata pengikutnya. Kebetulan ada rombongan dari Mekah bawa dagangan ke Syam. Panggil, kata Raja Romawi. Semua orang yang dari Mekah dipanggil, sama ketakutan, kalau ini ada apa aja manggil. Kami cuma nak berdagang. Kata Raja Romawi, siapa dari kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang ini yang ngaku Nabi? Kebetulan di situ ada Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir pada saat itu. Kata Abu Sufyan, aku wahai raja, sini maju. Suruh maju. Yang lain di belakangnya. Kata Raja Romawi, kalau dia bohong, kamu kasih isyarat. Kalau dia bohong, kamu kasih isyarat yang lain. Mau ditanya-tanya sama Raja Romawi. Ditanya, nasabnya cak mano.
Ditanya akhlaknya cak mana. Kata Abu Sufyan, demi Allah aku tidak bisa bohong pada saat itu. Abu Sufyan nanti masuk Islam. Nah, ini cerita beliau yang meriwayatkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan kitab-kitab hadis lain. Kata Abu Sufyan, misalkan aku sendirian, tidak kate uang di belakang aku yang bakal beneri kalau aku bohong, itu aku tidak bisa bohong. Lidahku tuh terpaksa ngomong jujur, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanya sama Raja Romawi, nasabnya bagaimana? Dijawab, dia memiliki nasab yang mulia. Apa yang diajak sama dia disebut ngajak ke sholat, menesahkan Allah, tidak berbuat zalim, tidak disebutkan. Nih, kemudian kata Raja Romawi, termasuk yang ditanya, siapa pengikutnya? Nah, itu. Siapa pengikutnya? Kata Raja Romawi. Pengikutnya, kata Abu Sufyan, orang-orang yang tidak terpandang dari kami. Pengikutnya orang-orang miskin, duafa, orang-orang yang lemah. Sebagian hamba sahaya, kata Abu Sufyan. Kadzalika atba'ul anbiya. Nah, kata Raja Romawi, begitulah pengikut para nabi. Para nabi di awal masa dakwah mereka, pengikutnya ad-du'afa, al-masakin, al-fuqara. Pengikutnya kata Raja Romawi, orang-orang lemah, miskin, orang fakir. Itu udah apa namanya, udah sifat yang melekat kepada para nabi di masa awal dakwah mereka. Kata Raja Romawi setelah dia bertanya kepada Abu Sufyan, kalau yang kau jawab tadi benar galau, maka sesungguhnya dia benar adalah nabi akhir zaman dan dia akan memiliki tempat yang aku duduki sekarang. Dan dia akan memiliki tempat yang akan aku duduki sekarang. Terbukti 6 tahun atau 7 tahun berikutnya. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, sahabat berhasil merebut negeri Syam, mengusir pasukan Romawi dari Jazirah Arab. Udah tahu Raja Romawi. Jadi raja dulu itu pinter-pinter. Menguasai kitab Injil. Tahu betul, kata Raja Romawi, aku tahu dia ini udah mau keluar, sudah dekat zamannya. Cuman aku tidak ngira dia keluar dari kalian. Aku tidak mengira dia keluar dari kalian bangsa Arab. Nah, jadi termasuk yang ditutupi sama Allah, Allah tutupi. Nabi ini dari bangsa mana? Nah, makanya Yahudi ketika muncul Nabi Muhammad terpukul mereka. Kami kira selama ini Nabi kan dari keturunan kami Yahudi. Tidak tahunya Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia yang disebutkan di Taurat dari bangsa Arab. Tidak mau iman, hasud. Nah, itu Yahudi. Jadi ada yang ditutupi sama Allah. Pengakuan Raja Nasrani, Romawi, Raja Romawi, Herakl namanya, Nasrani. Kata dia, aku tahu sudah, waktunya udah dekat, Nabi akhir zaman, tapi aku tidak ngira. Ternyata dia keluar dari kalian. Dan kalau apa yang kau katakan tadi betul, jujur, maka dia akan memiliki tempat yang aku duduki sekarang. Menterinya bingung kalau apa aja nih, apa aja nih, takut dengan wong Badui istilahnya. Mereka tuh mukul rata, semua wong Arab itu wong Badui, kumuh, debuan, itu. Akhirnya Raja Romawi untuk apa menyempurnakan cerita, nutup ruangan tadi, dipanggil semua menterinya, semua dipanggil, pengikutnya, ya apa namanya, pembesar daulatnya ditutup. Kata Raja Romawi, cak mana? Bagaimana kalau kita mengikuti Nabi ini? Nah, iman sudah. Bagaimana kalau kita ikuti orang ini? Nabi betul. Kalian tahu di Injil. Sebutkan. Benar ini wongnya. Fasahu sayhatal himar. Di kitab sejarah disebutkan. Ini wong rame-rame teriak seperti keledai teriak. Nak kabur kalau. Tak demen. Nak metu dari ruangan tadi. Mau ninggalkan raja mereka. Pas mereka nak buka pintu, tak tahu dikunci kalau. Kata raja, balik lagi. Ida. Cuma menesan. Aku cuma ngetes iman kalian. Tak jadi urung. Urung nak iman, padahal dia pengen iman, udah betul. Cuman ketika melihat menterinya, pembesar daulatnya, negerinya, itu mau ninggalkan dia, artinya terancam tahtanya, terancam jabatannya, terancam nyawanya, dia tarik kembali pembesar-pembesar negerinya, dan dia katakan, aku tadi cuman ingin ngetes keimanan kalian. Baru sujud semua kepada Raja Romawi, setuju dengan apa yang diputuskan. Tak jadi iman. Lebih memilih jabatan
harta dan nyawanya. Akhirnya tidak jadi beriman. Tapi yakin dengan Nabi Muhammad SAW. Tahu itu Nabi akhir zaman. Nah, jadi memang pengikut Nabi Muhammad SAW di masa awal dakwah beliau 13 tahun di kota Mekah itu bisa dikatakan 70% orang miskin, tidak mampu. Sebagian budak hamba sahaya, Bilal dimerdekakan sama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah juga begitu, Zaid bin Harithah juga begitu. Banyak pengikut Nabi Muhammad di awal Islam orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu. Nah kata Nabi, ayo kalian yang kaya-kaya ini, bantu mereka, infak kepada mereka. Qala alladziina kafaru lilladziina amanu. Nah, menjawab orang-orang kafir yang dimintakan infaknya untuk beramal, menjawab kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, yang fakir miskin. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amahu. Apakah kami harus memberi makan orang-orang yang kalau Allah ingin memberikan mereka makan, akan Allah berikan makan. Ngapa minta sama kami? Istilahnya itu. Ngapa kami harus nunjuk kalian makan? Bukankah kalian ngaku ada Tuhan? Kalian punya Tuhan baru, agama baru, Allah, Tuhan baru, menesakan Allah Subhanahu wa taala, dak ngakui Tuhan-Tuhan berhala ini. Ya sudah, mintalah makan sama sama dia. Ngapa minta sama kami? Nah, ini jawaban orang kikir. Jawaban orang yang ditutup pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dak ngenjuk, jawabnya udah lemah. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau ada yang datang kepada kita, mengadu hajatnya, tidak bisa jawab, tidak bisa kita kabulkan, jawab dengan jawaban yang baik. Minta maaf, kami juga lagi banyak kebutuhan. Jawab yang baik. Jangan sudah dah ngenjuk, jawabnya kasar lagi. Kau lagi, kau lagi. Aku bukan bapak kau, misalkan. Nah, kan banyak orang jawaban yang kasar-kasar seperti itu. Jadi jangan kita sakiti dua kali. Sudah dah ngenjuk, jawabannya dah lemah. Nabi ngajari. Kata Nabi, kalau ada orang yang ngadu hajat kepada kita, ya, walaupun kadang sekarang ini, Masya Allah, apa namanya, banyak nipunya daripada jujurnya. Ngadu hajat, datangnya duit tadi bukan buat hajat itu, buat maksiat. Banyak aja itu. Yang didatangi Ustadz, sekarang ini alamatnya ke Ustadz. Datangnya Ustadz. Cuman itu bukan urusan kita. Kita tidak dituntut sama syariat, duit ini kemana. Dah. Ketika orang datang kepada kita, ngadukan hajatnya ke kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau punya memang rezeki lebih, mintanya kadang tidak tanggung-tanggung. Butuh duit Ustaz, berapa? 2 juta. Senap langsung. Macam bang Ustaz tadi. Kita tidak sanggup misalkan ngasih sebanyak itu. Kasih semampunya. Sambil jawaban yang baik. Lembut. Jangan sampai kita patahkan hatinya. Kalau memang dia orang yang butuh, jangan sampai kita sakiti. Jangan sampai kita nolak. Ketika orang udah datang ke kita, itu dia sudah istilahnya apa namanya, sudah melewati batas kemaluan yang normal. Artinya dia sudah sangat butuh memang. Makanya dia datang ke kita. Dan kita yang dipilih sama dia untuk datang, untuk didatangi, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa kita katakan nikmat? Dalam hadis Nabi katakan termasuk tanda akhir zaman, dekat sudah kiamat, tidak katik lagi yang nerimo sedekah. Nanti sebelum kiamat itu, Islam akan jaya, semua orang kaya. Berarti kiamat itu belum masih lama lah. Karena sekarang banyak yang miskin, masih lama. Ekonomi umat Islam, waduh, lagi merosotnya sekarang kan itu. Berarti masih istilah belum dekat. Jangan percaya ada yang ngomong kiamat 2012 waktu itu 2000. Sudah. Nabi beda nyebutkan kapan. Masa kita percaya dengan orang baru ngomong nentukan tahunnya. Ketika Nabi ditanya sama orang-orang kafir, mata sa'ah, apa jawab Allah? La ya'lamuha illahu.
Jawab, wahai Muhammad, tidak tahu kiamat kapan kecuali Allah. Nah, di Al-Quran tuh ada 3 atau 4 ayat. Nabi ditanya sama mereka tentang hari kiamat, kapan itu? Semua jawabannya dari Allah, jawab wahai Muhammad, yang tahu cuman Allah. Di 4 ayat tersebut. Dan itu termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad. Termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, kalau ditanya kapan kiamat, jawabannya pasti dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir zaman, dalam hadis Nabi sabdakan, orang mau sedekah itu bingung. Nah, mbek lah mas, aku tidak butuh. Nah, mbek tidak butuh. Tidak ada yang mau nerima sedekah. Tidak ada yang mau nerima zakat. Itu semua kata Nabi kaya raya. Nikmat memberi, al-i'ta, nikmatul infak, nikmatus sadaqah, itu dicabut sama Allah sudah. Karena nikmat Pak memberi. Kalau kita ngerasa, bayangkan sekarang, kita banyak dosa, kita banyak kekurangan, kita banyak kekhilafan, itu semua bisa ditutupi dengan kita berbagi. Kita pas berbagi itu, dosa kita keluarkan. Itu macam mengeluarkan dosa. Kekurangan kita tutupi. Balak kita tolak. Berapa banyak misalkan ada balak yang nak turun. Kadang kita sadar, oh ini di dijaga sama Allah kita, atau diringankan musibah tersebut karena pernah sedekah ini, karena pernah bantu fulan. Dalam hadis Nabi Muhammad banyak. Makanya diriwayatkan Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad. Beliau ini bin Muhammad Al-Baqir bin Ali, afwan, maaf, Ali Zainul Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Cucu dari Siti Fatimah. Ali bin Hussein, Hussein putra Siti Fatimah, Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan Al-Imam Ali Zainul Abidin itu orang yang gemar bersedekah. Kata pengikutnya, kata murid-muridnya, ketika beliau didatangi, ada yang datang, minta duit, dikasih sama beliau, itu lebih senang dirinya yang mengeluarkan duit daripada uang yang dapat duit. Senangnya itu, lebih senang dirinya yang mengeluarkan duit daripada uang yang dapat duit. Saking senangnya memberikan hartanya kepada orang lain. Senang. Kenapa senang? Karena beliau yakin ini aku dituju sama dia. Banyak wong kaya lain, banyak wong lain yang lebih mapan. Tapi kenapa dia datang kepadaku? Ini berarti nikmat dari Allah. Sinyal dari Allah. Tanda dari Allah agar aku bersedekah, beramal, berinfak, berbagi semampunya. Itu jangan ngucilkan sedekah. Jangan. Ayo Ustaz, aku cuma bisa sedekah celengan masjid misalkan 10.000. Jangan. Karena yang kecil di mata kita itu agung di mata Allah, besar dengan syarat satu, ikhlas untuk Allah. Kata Nabi, sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Kata Nabi, terkadang 1 dirham mengalahkan 1.000 dirham. 1 dirham mengalahkan 1.000 dirham. Karena yang 1.000 dirham tidak ikhlas, kurang ikhlasnya, banyak pamrihnya, riaknya. Yang 1 dirham ikhlas untuk Allah, maka pahala 1 dirham kata Nabi mengalahkan 1.000 dirham. Nah, jadi jangan minder untuk bersedekah ketika kita hanya mampu sedikit mengeluarkan harta kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di ayat ini mereka menjawab orang-orang kafir. Kata orang kafir, masa kami harus beri makan yang kalau Allah Tuhan kalian, Allah mampu memberikan makan, ya mintalah sama dia. Nah tadi, sudah ada ngejuk, jawabannya dah lemah. Itu termasuk ciri-ciri atau sifat orang kafir yang disebutkan sama Allah di dalam ayat ini. Padahal mereka ini menunjukkan bahwasanya amal itu ketika kita beramal, ketika kita beribadah harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab ini yang diutus Nabi di tengah-tengah mereka, itu orang yang dermawan. Bukan sembarangan orang. Kedermawanan mereka itu jadi cerita
di semua Jazirah Arab. Orang Mekah yang Nabi diutus di zaman itu dermawan. Mereka itu selalu sebagian dari pembesar-pembesar Mekah selalu membuka pintu rumahnya untuk musafirin. Dulu dak kate hotel. Dulu dak kate hotel. Jadi bagaimana kalau ada orang mau dan ibadah haji umroh udah dari dulu, dari syariat Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad SAW riwayatkan tidaklah seorang nabi kecuali pernah haji, umroh, datang tawaf di Ka'bah. Semua nabi. Kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dulu belum ada hotel. Di mana mereka nginep? Yang datang jauh-jauh, datang tengah dalu, atau datang dakati kawan, dakati keluarga di Mekah. Ada sudah rumah-rumah orang Mekah yang disiapkan untuk duyufur rahman, untuk tamu-tamunya Allah. Saking dermawannya mereka. Makan istilahnya dijamin. Gratis semua ini. Gratis, gratis semua. Apa tandanya? Dalam kitab sejarah dicatat, tandanya kalau keluar asap dari rumah itu. Nah, jadi di dapurnya itu, ini wong-wong yang dermawan dari pembesar kota Mekah, yang kaya raya, itu di dapurnya ada bagian atapnya dibuka, corongnya itu dibuka, untuk apa? Untuk asap metu dari situ. Nah, tanda untuk uang asing yang masuk ke Mekah, aku harus nginep di mana? Rumah yang asapnya keluar ke pojok. Itu, oh itu rumah itu. Oh ke situ. Oh ke situ. Banyak itu tandanya. Artinya rumah itu menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan makan minum gratis. Ada tandanya itu. Eh, jadi mereka kalau datang ke kota Mekah tengah malam, gampang cari mana yang rumahnya. Dan tidak boleh mati. Sama mereka, budak mereka tidak boleh mati. Kalau nyembelih onta, Masya Allah. Luar biasa, terkenal. Dari zaman Abdul Muttalib, zaman Hashim, terkenal. Zaman-zaman ketika memimpin kota Mekah, kakek-kakek Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib itu pernah nyembelih onta, sampai yang makan bukan cuma manusia. Binatang buas pun ikut makan. Saking banyaknya. Binatang buas ikut makan. Burung ikut makan. Saking banyaknya. Buang beda habis. Onta, puluhan onta beliau sembelih. Buang beda cukup untuk makan itu. Akhirnya binatang buas makan, burung makan, semua makan. Saking dermawannya. Nah, cuman kedermawanan ini terkadang dilandasi karena dia pamrih, pengen dipuji, saingan, sesama pemimpin kabilah. Oh, dari kabilah Bani Hashim, jamu tamu, nyembelih 10 onta. Kita juga nyembelih 10. Aceh itu. Jeleknya di situ. Negatifnya di situ. Jadi mereka ini yang diminta infak sama Nabi, orang yang biasa berinfak. Orang yang biasa bersedekah. Orang-orang yang dermawan. Tapi bukan untuk Allah. Ketika diminta berinfak untuk di jalan Allah, mereka nolak, enggan. Sambil menghina, kata mereka, kenapa kamu minta ke kami, sedangkan Tuhan kalian bisa memberi kalian makan. Nah, jadi yang diminta sama Nabi ini, ayat yang turun, wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka. Nah, mereka ini orang-orang kurama, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang sering beramal, berbagi, tapi ketika diminta untuk beramal di jalan Allah, mereka enggan. Mereka tidak mau, malah mereka menjawab dengan jawaban yang tidak enak. Kata mereka, anut'imu man law yasha'ullahu at'amahu. Apakah kami harus memberi makan? Yang mana kalau Tuhan kalian, Allah ingin memberi kalian makan, Allah mampu memberi kalian makan. In antum illa fi dhalalim mubin. Dijawab sama Allah, sesungguhnya kalian berada dalam kesesatan yang sangat jelas sekali. Sesat kalian. Diminta beramal, malah dipasrahkan kepada Allah. Diminta beramal, dibalikkannya kepada Allah. Dipasrahkannya kepada Allah, dan ini termasuk jawaban kikir. Kafir, mereka tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. In antum, dijawab sama Allah, in antum illa fi dhalalim mubin. Kalian itu sesungguhnya
berada di dalam kesesatan yang sangat jelas. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kajian ayat berikutnya ayat ke-48, karena ayat 48 ini nyambung dengan ayat-ayat berikutnya, kita akan kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, taufik hidayat, kesehatan, sehingga bisa hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis berkah, dan bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dari kajian syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi daripada hamba-hamba Allah yang gampang untuk berinfak, gampang untuk beramal, berbagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika Nabi ditanya kepada sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Siapa orang yang paling baik?" Nabi jawab, "Yang banyak ibadahnya udah." Nabi tidak jawab, "Yang banyak baca Qur'annya, yang banyak istighfarnya." Udah. Kata Nabi, yang paling banyak memberikan manfaat, kontribusi kepada sesama, itu kata Nabi orang yang paling baik. Yang paling baik kata Nabi, yang paling afdol, yang paling mulia adalah orang yang paling banyak manfaatnya ke orang lain. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi daripada hamba-hamba tersebut. Yang baik kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi khairin ulutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.